Kalau ini diterima, maka tidak ada ketakutan bagi orang yang mampu untuk menikah secara resmi. Jadi lahirnya nikah siri ini salah satu faktornya karena itu. Orang nak bertambuh, nyo mampu tapi tidak dapat izin, nyo tampulah jalan siri. Bertanya kepada saya, bertemu kondisi seperti itu tidak bisa diapa-apakan. Mau bagaimana lagi? Ada yang dinikahi secara siri tapi tidak dipulangi bertahun-tahun kadipangan. Nah, kadanglah ada orang lain nanti saya katakan, ibu tidak bisa menikah. Kenapa? Karena status ibu adalah istrinya. Nah, tapi yang anehnya, suami yang menikahi dia secara siri tidak mau pula menjatuhkan talak. Nah, persoalannya bagaimana? Ya kalau begitu minta tebus sajalah, talak tebus, khulu' atau minta difasah. Maka mengadu, pengadilan tidak melayani. Nah, itulah masalahnya. Karena itu jangan mau dinikahi secara siri itu. Di wanita-wanita yang mau menikah dengan cara siri berarti dia sedang mempertaruhkan masa depan dia. Nikah siri apa hukumnya? Dia bisa sah kalau terpenuhi syaratnya, bisa tidak sah kalau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, bisa batal. Nah, tetapi menempuh jalur nikah siri hukumnya haram. Kenapa? Karena tidak mematuhi aturan yang akan membawa kepada kemaslahatan. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan syarat-syarat tersebut. Setidaknya ada 2 pertanyaan yang sampai kepada saya dari jamaah. Yang pertama, apakah boleh anak menjadi wali nikah atas ibunya? Boleh tak anak yang menjadi wali? Ini terjadi tentu pada wanita yang menikah, yang telah menjanda, punya anak laki-laki, bapa sudah tidak ada lagi, orang tua tidak ada anak laki-laki. Dengan catatan dia telah balik, berakal, seperti syarat-syarat kewalian lainnya, satu agama. Nah, apakah boleh anak? Dalam perkara anak menjadi wali nikah ini tidak sepakat ulama. Di dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad di kalangan mazhab Syafi'i, anak tidak masuk dalam kewalian. Di dalam kelompok wali nikah itu anak tidak masuk. Artinya anak tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan. Sedangkan mazhab lain seperti mazhab Hanafi, Maliki dan itu menetapkan bahwa anak boleh menjadi wali. Bahkan dalam urutan mazhab Hanafi, anak lebih didahulukan dibandingkan bapa. Jadi dalam urutan mereka, anak nomor 1, setelah baru bapa. Tentu yang ini terjadi kasus pada pernikahan seorang janda yang punya anak laki-laki. Kalau bukan janda itu dari mana datang anaknya, itu tidak mungkin. Jelas itu. Nah, di dalam mazhab Hanafi, dan ini yang diambil oleh banyak negara, yaitu yang diambil adalah anak menjadi wali nikah. Boleh. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Yang pertama adalah karena anak walaupun dia menjadi asabah dalam kewarisan. Kalau kita baca dalam kitab Al-Hawil Kabir, kitab mazhab Syafi'i, walaupun anak menjadi asabah di dalam perkara kewarisan, makna asabah itu adalah laki-laki dari ahli waris yang berhak menguasai seluruh warisan yang tertinggal apabila ahli waris yang telah punya ketentuan tersendiri dalam kewarisan sudah diberikan. Contoh saja, seseorang meninggalkan istri, meninggalkan ibu. Nah, dengan demikian maka istri mendapat 1/8 karena ada anak.
ibu mendapat 1/6, kan begitu? Nah, sisanya siapa yang menghabisi? Itu laki-laki yang terdekat. Kalau anak laki-laki yang tertinggal lagi setelah 2 ini, maka anak laki-laki yu'asib, menjadi ta'asib, mengambil seluruh sisa harta. Nah, itu asabah namanya. Nah, itu biasanya hak itu didapat oleh apa? Oleh siapa? Oleh laki-laki yang terdekat, yang paling utama kepada si mayat. Nah, anak memang berstatus demikian. Tapi dalam pernikahan, dalam mazhab Syafi'i tidak bisa dia menjadi wali. Alasannya apa? Nah, alasan yang paling mendasar, anak tidak senasab dengan ibunya. Ya kan? Kalau di dalam syariat Islam, senasab awak jangan awak nak. Ya hendaknya menasab kapaknya. Dan awak sebagai ibu menasab kapak awak pula, kan gitu kan? Nah, karena tidak senasab. Sedangkan perkara kewalian itu lebih diserahkan kepada orang senasab dalam rangka menjaga kehormatan garis keturunan. Sedangkan anak dari sisi garis keturunan itu dalam pandangan mazhab Syafi'i itu tidak satu jalur. Anak bernasab ke bapaknya, kakeknya dan seterusnya, sedangkan ibu nasabnya berbeda. Nah, namun kenapa mazhab lain menetapkan? Mazhab lain menetapkan, ya, yang sejauh yang saya tahu, setidaknya ada 2 dalil yang menjadi rujukan. Yang pertama adalah kisah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah memiliki anak dengan Abu Salamah. Jadi istri Nabi itu semuanya kecuali Ummul Mukminin Aisyah dinikahi sudah dalam keadaan janda. Semuanya kecuali Aisyah binti Siddiq radhiyallahu anha. Yang lain, tapi bukan tua-tua pula. Ya, janda berkisar antara umur 30-an, 20-an lebih. Yang paling tua itu cuma Saudah bin Zam'ah. Yang lain tidak. Jadi masih terlalu muda tidak. Tapi jangan, jadi ada pula orang cerita, boleh kalau mau bertambah cari janda yang gaya-gaya. Tidak begitu. Contoh Nabi tidak ada menikah yang terlalu tua-tua. Saudah bin Zam'ah saja yang tua. Kenapa? Bukan karena muda dan cantiknya. Nah, orang kan kalau berfikir kan ke sana perginya. Oh, berarti janda muda semua. Tidak ke sana arahnya. Karena istri-istri Nabi itu sebenarnya adalah tangan-tangan Nabi di dalam berdakwah. Nah, jadi tidak dipilih karena cantik dan mudanya, tetapi karena apa? Karena tugas dan peran dakwahnya. Karena itu ada yang dinikahi oleh Nabi, sebenarnya dia adalah keturunan dari tokoh Yahudi masuk Islam. Dengan keislaman dia, dengan dinikahinya, maka Sofiyah binti Huyai itu adalah seorang Yahudi dahulu. Ayahnya adalah pimpinan Yahudi. Ketika dinikahi oleh Nabi, maka kaumnya masuk Islam. Jadi ada pernikahan dengan alasan dakwah sebenarnya lebih banyak. Nah, kalau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kemudian hari terlihat oleh orang hikmahnya. Satu orang dari istri Nabi itu muda, cerdas, brilian. Coba lihat, kemudian hari Ummul Mukminin Aisyah menjadi guru para sahabat. Melalui dialah para sahabat mendapatkan banyak hadis-hadis Nabi, apalagi terkait dengan perkara-perkara yang itu masalah pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berumah tangga berbagai macam. Ummu Salamah juga demikian, termasuk yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk Hafsah. Hafsah dinikahi oleh Rasul boleh dikatakan untuk menghibur hati Umar bin Al-Khattab setelah Hafsah menjanda. Dia tawarkan kepada Abu Bakar, Abu Bakar tidak mau menikah. Ditawarkan kepada Utsman ibnu Affan walaupun sudah kehilangan istri, tapi Utsman tidak mau dengan Hafsah. Akhirnya Umar bin Al-Khattab berkecil hati dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Utsman akan mendapatkan wanita yang lebih baik dari ditawarkan kepada Ali. Nah,
Tapi tidak ada yang mau. Akhirnya Rasul mengatakan Hafsah akan mendapatkan laki yang lebih baik dari orang-orang itu. Ya Rasulullah. Nah jadi ada alasan. Jadi hampir kalau kita mau telusuri satu persatu riwayat tentang pernikahan Rasul dengan para wanita yang menjadi ummahatul mukminin, ibu-ibu kita orang beriman itu, berapa jumlahnya semua? 11 orang. 11 orang, dan yang hidup atau yang masih ada di saat Nabi wafat ada 9. Nabi meninggalkan 9 orang istri. Tambah 1 orang ummul walad. Ummul walad itu adalah berstatus awalnya budak karena dia dihadiahkan oleh pembesar Mesir Muqawqis, gubernur Romawi di Alexandria di Mesir. Kemudian ketika Nabi berkirim surat mengajak dia masuk Islam, dia tertarik dengan Rasul, tetapi tidak mau masuk Islam, mungkin khawatir dengan atasannya di Romawi sana, di Bizantium, yaitu di Konstantinopel yang sekarang kita sebut dengan Istanbul itu. Di situ pusat kerajaan Romawi Timur, karena Romawi Barat yang di Roma sudah melemah. Jadi waktu itu yang kokoh itu adalah sudah tidak ada lagi Romawi Barat sana, yang ada adalah Romawi Timur. Nah, gubernurnya Muqawqis di Alexandria, Mesir. Kairo belum ada ketika itu. Belum ada Kairo. Yang ada di Kairo itu adalah daerah Fustat namanya. Tapi Alexandria yang menjadi ibu kota. Ketika Nabi berkirim surat untuk mengajak dia masuk Islam, dia hormati surat Nabi, dia kirim berbagai hadiah. Nah, di antara yang dikirim adalah seorang wanita yang kita kenal dengan nama Maria. Karena dia dari bangsa Koptik. Koptik itu penduduk asli Mesir, kita sebut dengan Maria Al-Qibtiyah. Dan memang halal untuk digauli karena menjadi status milkul yamin, menjadi milik Rasul. Nah, akhirnya kemudian dia melahirkan seorang anak laki-laki yang tidak hidup sampai dewasa, masih balita meninggal, yaitu Ibrahim. Itulah putra terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beliau tinggalkan. Ada yang mengatakan satu lagi namanya Rehana. Tapi istri ada 11. Total 9 beliau tinggalkan ketika beliau wafat. 2 orang telah mendahului Nabi. Siapa? Yaitu Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Itu istri yang pertama. Kemudian berikutnya yang mendahului Nabi lagi adalah Zainab Ummul Masakin. Zainab Ummul Masakin tidak beberapa bulan menikah dengan Rasul. Rasulullah mengatakan bahawa yang paling cepat di antara kalian berpulang kepada Allah adalah yang paling panjang tangannya, kata Nabi. Istri Nabi pada ngukur-ngukur tangan siapa yang paling panjang. Ya, ternyata maksudnya adalah yang paling pemurah dengan orang miskin dan anak yatim. Dan itulah Zainab yang digelari dengan Ummul Masakin, ibu orang-orang miskin. Itu adalah salah seorang dari Ummul Mukminin, Zainab Ummul Masakin. Dia ada Zainab lain, ada Zainab binti Jahsy. Nah, jadi kembali kita ke cerita awal tadi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menikahi Ummu Salamah, apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, saya tidak memiliki wali yang terdekat dengan saya. Nah, akhirnya ada anaknya. Kata Nabi, perintahkan kepada anak Ummu Salamah, zawwijni ummak, nikahkanlah aku dengan ibumu. Nah, jadi Ummu Salamah dinikahkan oleh anaknya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ulama mengatakan bahwa boleh anak menikahkan ibunya menjadi wali. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak, itu bukan anaknya, karena ternyata setelah ditelusuri anak Ummu Salamah ini secara nasabnya, paman dan ayahnya, terus ke pamannya dan seterus kakeknya, ternyata nanti bertemu dengan jalur nasab dengan Ummu Salamah. Jadi kata mazhab Syafi'i, dia menikahkan bukan atas nama anak sebenarnya, tapi juga atas nama wali karena satu nasab. Begitu juga Anas ibni Malik menikahkan ibunya. Nah, dua alasan ini yang dipakai oleh mazhab lain mengatakan boleh ibu menjadi boleh anak menjadi wali nikah atas
ibunya. Bagaimana pandangan kita? Saya lebih cenderung kepada dalil yang mengatakan boleh, tetapi dia tidak didahulukan dari bapa. Bapa tetap lebih didahulukan menjadi wali dibandingkan dengan anak. Artinya yang satu nasab lebih didahulukan. Tapi kalau tidak lagi, bolehkah anak menjadi wali nikah? Boleh. Nah, itu jawaban yang pertama. Pertanyaan yang kedua, nah ini agak sensitif, yaitu tentang apakah pencatatan nikah itu menjadi syarat dari sah dan tidaknya nikah. Sejawab hari ini, di dalam ketentuan fikih, menurut dalil-dalil syar'i yang ditemukan, pencatatan nikah tidak menjadi syarat. Tidak ada alasan yang kuat dari dalil syar'i untuk menetapkan pencatatan nikah itu sebagai persyaratan sah dan tidak sahnya nikah. Tapi jangan dipotong dulu kaji kau. So kalau selesai sampai di sini keluar dari surau dari masjid kau, kau salah kajinya tiba di luar. Nah, apalagi kalau yang mendengar ni bapak-bapak ini agak lain suasananya. Berarti kan tak benar. Nah, betul, sah dan tidak sahnya suatu nikah itu bergantung kepada rukun dan syarat. Itu yang perlu diingat. Apabila istaufa arkanun syai', apabila terpenuhi suatu rukun sesuatu, lengkap terpenuhi, wa syurutuhu, dan syarat-syaratnya tidak ada satupun cacat baik pada salah satu rukun maupun salah satu syarat. Wa khala 'anil mawani', dan tidak ada hal-hal yang menghalang efektivitas dari akad itu, maka secara hukum syar'i dia adalah amalan yang sah. Tidak ada keraguan padanya. Selama terpenuhi rukun dan syaratnya, tidak ada cacatnya, tidak ada hal-hal yang menghalang wujudnya, maka jelas sesuatu itu sah secara syariat. Jadi kalau terjadi nikah, walinya jelas berhak menjadi wali. Yang menikahinya jelas sah, boleh untuk menjadi calon suami. Yang dinikahi juga halal untuk dinikahinya. Tidak ada hambatan apa-apa. Dia bukan istri orang, bukan pula mahram dia. Nah, kemudian dilakukan akad nikah dengan sigat yang benar dan ada saksi yang memenuhi persyaratan. Tinggal tidak dicatat oleh pihak yang diberikan kewenangan oleh penguasa di suatu negeri. Itu yang tidak. Nah, apakah pernikahan yang seperti itu di dalam ketentuan syariat sah atau tidak sah? Jawabannya adalah sah. Sah adanya. Kenapa? Karena sah dan tidak sah bergantung kepada rukun dan syarat. Belum ada sampai hari ini ulama mengemukakan alasan yang kuat menjadikan pencatatan itu syarat kesahihan nikah. Tidak ada. Sebab kalau dijadikan syarat sahnya nikah, itu yang lalu tidak ada dan sah cialah je. Begitu? Jangan kata catat. Tanggal nikah saja tak tentu dia orang tua dulu. Semua tanggal lain. Nenek-nenek wak dulu wak tanya bila nek lain. Ketika gampur padang panjang adalah baru dan pandai berlari dia. Gitu dia cerita. Dia tak tahu. Nah. So itu akibatnya. Kalau dikatakan pencatatan itu syarat, bagaimana dengan yang lalu yang tidak tercatat? Tu awak jadi anak tidak sah sadonya kok. Nanti yang orang tua kita tidak punya buku nikah, surat nikah.
Nah, jadi karena itu penambahan syarat kemudian itu bermasalah. Nah, kalau toh nanti ada ditambah demi alasan kemaslahatan, maka dia tidak berdampak kepada sah dan batal. Itu makanya. Jadi di dalam perkara nikah siri ya, bukan nikah sirri. Nikah sirri, nikah rahasia namun. Nikah siri itu adalah nikah yang tidak dicatat oleh pihak yang berwenang, oleh KUA. Nikah siri namanya. Nah, di dalam perkara nikah siri ini perlu ada dahulu tafsil rincian untuk menjawabnya sah atau tidak sah. Nah, nikah siri itu bisa terjadi dalam dua bentuk. Bentuk pertama terpenuhi rukun dan syarat seperti tadi, maka secara hukum pernikahannya di dalam ketentuan syariat adalah sah. Tapi ada bentuk yang kedua dari nikah siri, tidak jaleh saja rukun dan syarat tadi. Dan jadi wali kawan sama sealma mater denyo. Mana bisa dia jadi wali? Yo kami dulu selokal, we tidak ada alasan selokal. Nah, kemudian yang jadi saksi entah siapa-siapa, tidak jelas, artinya tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Walaupun dia ijab dan kabul, tapi walinya tidak wali. Yang jadi saksinya tidak jelas. Berbagai macam. Kalau cacat pada salah satu rukun dan syarat, jelas dia tidak sah. Batal pernikahan itu. Nah, jadi nikah siri ada dua kemungkinan. Kemungkinan sah menurut ketentuan syariat dan kemungkinan tidak sah. Nanti dilihat sejauh mana terpenuhi rukun dan syaratnya. Nah, tetapi nikah siri itu diharamkan oleh ulama. Nah, ini bagaimana pula itu? Dia sah, tetapi diharamkan. Jadi sebenarnya dalam nikah siri itu ada dua ketentuan hukum. Ketentuan hukum pertama adalah hukum wada'inya. Hukum wada'i itu adalah hukum di mana syariat memberikan alamat atas sesuatu, label. Seperti rukhsah, azimah. Ini adalah sabab, ini syarat, ini sah, ini batal. Nah, ini mani'. Itu hukum juga. Walaupun selama ini yang populer di tengah kita hukum itu adalah wajib, sunat, makruh, mubah, haram. Tapi sebenarnya ada hukum lagi yang disebut dengan hukum wada'i. Kalau hukum yang 5 tadi, itu namanya hukum taklifi. Di mana manusia dibebani untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau hukum wada'i tidak. Adalah suatu label yang diberikan oleh syariat terhadap amalan manusia. Kalau hukum taklifi, lakukan ini. Salat hukumnya wajib, ijab. Mereka dituntut melakukan salat. Tapi kalau hukum wada'i tidak. Amalan yang telah ada atau sesuatu yang telah ada itu diberi label oleh syariat. Oh, ini syarat. Oh, ini sabab. Nah, begitu juga. Oh, ini sah. Ini tidak sah. Itu namanya hukum wada'i. Sabab, syarat, sah, batal, rukhsah, azimah, kemudian mani'. Setidaknya ada 7. Jadi kalau digabung nanti jadi 12 hukum. Nah, jadi di dalam nikah siri itu ada 2 ketentuan hukum. Yang pertama hukum taklifinya. Jelas di situ ada, sudah kita jelaskan, menikah itu ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunat, jelas. Yang kedua hukum wada'inya. Hukum wada'inya ada 2 di sini. Yang pertama adalah apakah perbuatan itu dipandang sah oleh syariat atau tidak. Sudah kita katakan, kalau terpenuhi syaratnya, rukunnya dan syaratnya, sahlah dia. Tetapi ada lagi hukum taklifi. Apakah seseorang boleh menempuh jalur nikah siri walaupun dia sah? Apakah boleh seseorang menempuh jalur nikah siri? Ulama mengatakan haram. Walaupun itu sah,
Tapi ulama melarang untuk menempuh jalur nikah siri. Kenapa? Karena walaupun dia sah, tetapi dia bisa berdampak kepada apa? Memudaratkan pihak yang menikah tadi. Terutama dalam hal ini adalah wanita. Dia yang dimudaratkan dalam perkara nikah siri banyak kepada mudaratnya banyak menimpa wanita. Laki-laki tidak rumit-rumit mananya dah tu. Ya kalau tidak lalai kecil. Habis jadi itu model itu. Kadang-kadang ada sebagian laki-laki kau yang menikah kebantu orang meludah saja. Selesai. Hilang tanggungjawab dia. Tapi yang menanggung akibatnya siapa? Perempuan. Nah, kenapa dikatakan akan mendatangkan mudarat? Yang pertama, hak-hak hukum dalam kehidupan bernegara tidak bisa didapat oleh wanita yang dinikahi secara siri itu. Walaupun syariat meletakkan ada hak dia sama dengan istri yang dinikahi sah secara syar'i. Tapi hukum tidak bisa memberikan dengan alasan tidak ada pembuktian yang bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, menikah seseorang wanita dengan seorang laki-laki siri. Kebetulan jadi istri yang kedua. Nah, yang dinikahi kok orang tua duda lah cik-cik longoknya. Sebulan sudah itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, rencana wanita tadi mungkin nak dapat lo jatah bagian pusako gitu. Nah, datanglah dia setelah suaminya meninggal, ambokan istrinya. Manyo warisan nambo sebagai istri. Kalau istri pertama tadi ada ketakutannya kepada Allah setelah dia tahu bahawa suaminya sah menikah dengan wanita itu, maka dia akan berikan haknya. Kalau dia dapat 1/4, dia bagi 2 lah dan 1/4 tu. Kalau dapat 1/8, dia dibagi 2 lah 1/8 tu. Tapi kecenderungan dalam marato kan orang ya nan acok di dalam urusan bagi membagi harta itu adalah tambah nan nampak. Kalau urusan bagi jo kurang, itu rumit itu. Nah, dia tidak mau memberikan. Ya jelas dia melanggar ketentuan syariat. Tapi sejauh mana orang takut je syarak kini. Akhirnya dia akan katakan, kalau ia awak punya, awak isteri bilo, cicak tak tahu saja. Nikahnya bilo. Dah tahu orang bodoh. Nah, dengan itu, maka kemana wanita yang menjadi isteri kedua ni akan mengadu? Datang ke pengadilan diminta, mana bukti pernikahan? Ya tidak ada, dia agi. Saya kerate salai. Ko ke Cik Hakim. Akhirnya dia tidak mendapatkan haknya. Begitu juga nanti anaknya. Bagaimana dia membuat jalur nasabnya? Juga bermasalah. Kalau akan dikukuhkan dengan aturan-aturan yang ada. Nah, apalagi tidak sedikit wanita-wanita yang dinikahi secara siri ini digantung tidak bertali. Tahu gantung tidak bertali? Nyo masih sebagai istri tapi tidak dipulangi. Tidak diagih nafkah. Dicarai ini tidak pula. Kamu akan mengadu. Mengadu kepada pengadilan, pengadilan bertanya, apa buktinya ibu menjadi istri bapak itu? Diberikan surat salai tadi. Oh, itu tidak bisa dijadikan pegangan hukum. Nah, akhirnya wanita ini terkatung-katunglah bertemu dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Sehingga akhirnya apa? Menjadi istri tetap, dinafkahi tidak, dilepaskan juga tidak. Teraniaya. Apalagi kalau ada anak lagi. Karena tidak bisa dituntut secara hukum. Nah, karena itulah makanya ulama, karena ada mudarat, murtaqab yang akan menimpa salah satu pihak, maka ulama mengharamkan
untuk menempuh jalur nikah siri. Diharuskan demi kemaslahatan untuk mencatatkan pernikahan. Catatkan. Mau istri nang kabar pokoknya catatkan secara resmi. Tandonyo yo nak jawab, takutnya mencatatkan. Tapi biasanya takut di adonan pertama ko. Nah, itu yang saya katakan, negara ko lah talonsong sebenarnya. Tapi ndak mau surui. Talonsong apa? Talonsong membuat persyaratan poligami itu nembak serupa untuk masuk ke lubang jarum. Itulah akhirnya banyak orang mengambil jalur nikah siri tadi. Banyak ambil jalur itu. Kenapa? Sebab ada persyaratan untuk menambah istri itu nandak mungkin dapat saja. Kan ado je bu ya. Ado tu ndak bara. Nandak bara tu nadir namanya, jarang namanya. Ado kaedah mengecekkan an-nadir kal ma'dum. Nan jarang tu sama je ndak ado. Ado nan bisa tapi banyak. Mayoritas tidak. Apa syaratnya? Izin istri pertama. Sialo pedusing ke izin lakinya berbini cik lain. Nah, rumit itu. So itulah main perasaan kan. Dibacona ayat Quran 3 kali kayaknya. Quran bacanya Quran nambah ndak reda. Tapi apakah wanita tidak reda atau tidak senang suaminya menikah itu berdosa? Ndak pula dah. Jadi kalau seorang istri tidak suka suaminya menikah lagi, ndak berdosa istri. Kenapa? Karena kan urusan hati dia itu. Jadi kecemburuan itu merupakan bahagian yang melekat pada wanita. Tidak bisa dihilangkan. Malah kawan yang saya nyotau disuruh-suruhnya, kadang agak bertanya, mana kok disuruhnya kok? Lelak lah bosannya kok. Berangkit dan udah menyesuh, saya tak begitu kecilnya. Nah, ketika dia tidak mengizinkan, itu adalah tabiat wanita. Nah, karena itu semestinya di dalam aturan tidak digantungkan izin itu kepada yang tidak akan memberi izin. Nah, di situ telonsongnya pakai izin istri. Bila lah istri mengizinkan laki menikah? Ado, tapi itu tidak banyak. Nah, jadi karena itu nadir, jarang itu terjadi. Nah, karena itulah makanya syariat tidak mensyaratkan nikah kedua itu izin istri pertama. Tidak ada di dalam syariat. Nah, tidak ada dalam syariat. Bisa Pak fahami itu kan? Baik. Pak faham mana kalau itu? Tidak perlu izin istri pertama. Tetapi nikah untuk kedua tu oleh syarat indak lo dia gih bak cek kosong pak. Kau agak rumit pak mikirnya. Jadi mentang-mentang tidak ada izin, bukan cek kosong bila nak menikah sajalah. Tidak. Nah disitulah ayat tadi perlu. Fa in khiftum alla ta'dilu. Jadi yang harus ditinjau bagi orang yang hendak menikah lebih dari satu adalah bagaimana kesiapan dia untuk berlaku adil antar istrinya. Jadi bukan nanti dicuba dulu adil taruh ke indak balik cik, tak begitu pemahamannya dah. Kan ada sebagian orang laki-laki memang begini. Yo kalau wak surang tu tak tahu wak adil indaknya dah ya wak cuba lalu gak bertiga. Nah, kalau le adil taruh ke tidak kurang cik lain. Nah, calik berdua. Kalau berdua le adil bertahan. Kalau tidak, baru tinggal seorang. Tidak begitu memahaminya. Ayat ini kan jelas-jelas. Fa in khiftum. Khiftum itu fi'il madhi. Artinya telah ada. Lihat kemampuan kamu. Kemudian Allah ta'dilu ke depan. Jadi kalau dalam dirimu ada suatu kekhawatiran, sudah ada, kamu tidak akan berlaku adil,
fawahidatan. Cukup satu saja. Nah, begitu memahaminya. Artinya, laki-laki juga harus mengukur diri. Bukan perkara selero kok. Nah, kebanyakan orang kadang menikah lebih dari satu, hanya memperturutkan selera ingin menikah lagi itu. Syahwat saja. Bukan begitu. Tetapi harus melihat diri mampu tidak, kemampuan yang telah ada untuk menikah lebih dari satu. Nah, kalau kamu khawatir, maka syariat mengatakan satu saja. Nah, tentu kemampuan untuk berlaku adil itu harus memperhatikan situasi dan kondisi di mana kehidupan sedang berjalan. Jadi tidak bisa gaya lamo. Orang kalau kamu nikah dari 2, 3, sampai biasanya nyo ambil nenek moyangnya tu. Alasannya, inyek dan dulu berenam. Nya inyeknya. Pak dan dulu bertiga. Apanya? Tapi kondisi itu menentukan. Kini orang tak serupa dulu lah dah. Dulu menikah mana berampek, berbeda negari. Tak serupa kini keadaan. Kenapa? Dahulu tanggungjawab kaum itu tinggi. Jadi isteri tidak mendapat panuh. Kadang sebagian wanita dahulu menikahnya mendapat tua sajalah jadi. Nikah je orang gadang lah. Orang berpangkek. Walaupun pulang sekali sebulan. Nah, karena itu bagi orang dahulu tidak penting perkara harta dulu. Apalagi kalau orang tu orang-orang terpandang di tengah masyarakat. Kehormatan yang penting. Itu yang terjadi dahulu. Saya pernah cerita di sini. Ada orang menikah sekian banyak anaknya, sehingga lupanya juga anaknya. Kalau lah berkumpul, saya diimbau surang. Oh, yang kemarilah. Lah tiba muka. Yo pak, ang siana muangkonya. Lupa. Ya pernah kejadian dulu. Wanita bertemu dengan seorang laki-laki di pasar. Seorang bapak, saponya dek pedusi. Dan. Yo. Terus ada itu. Cek laki-laki tadi. Rasa-rasa kenal wak. Badak kenal. Bukan bini udan yang ketiga dulu. Yo. Tu dek kelupoi. Nah, jadi kondisi seperti itu dahulu. Nah, sekarang tantangannya tentu berbeda. Jadi pertimbangannya khiftum itu bukan takut ke bini masalahnya. Nah, sekarang ini kan enggak. Orang tidak menikah kedua karena takut dengan istrinya, tidak. Tapi ketakutan dalam Al-Quran itu ketakutan tidak berlaku adil. Kenapa? Karena ancaman seorang laki-laki yang menikah lebih dari satu, tidak berbuat adil antara istrinya. Ja'a yaumal qiyamah, datang di hari kiamat, nanti wasaqquha, salah satu badan itu ma'il, artinya pincang jalannya di akhirat kelak. Ditonton oleh orang banyak. Itu tanda bini banyak dulu celik lah. Tidak adil, begitu. Jadi orang takut dipermalukan kelak di hari manusia dihimpun. Ketakutan itu lebih besar. Nah, karena itu kemampuan berbuat adil itu harus menjadi pertimbangan. Nah, karena itu tidak bisa diserahkan kepada laki-laki juga kalau kita mau mewujudkan kemaslahatan di dalam kehidupan berumah tangga. Makanya saya sudah berulang kali pernah mengatakan, sebenarnya tidak usah sarahkan ke pedusi izin kau. So pedusi tidak akan bagi izin tu. Itu normalnya tu. Dan sarah lo ke laki-laki. Laki-laki kau mampu sesado kecilnya kau. Nah, karena itu saya dulu pernah menyampaikan, sudah diberikan saja hak untuk melihat kemampuan itu kepada pengadilan. Jadi siapa nak menikah lebih dari itu, ajukan dahulu ke pengadilan. Pengadilan lah nak bertanya kawak, berapa penghasilan pak? Nah, wang boleh dapat 2 juta sebulan. 2 juta duit payah kini kau pak. Surang saya tak makan 10 hari kau pak. Kau tambah surang lain. Nah, begitu pengadilan nak kami dah itu. Nah, kemudian bisa pengadilan mensyaratkan, coba buat tes kesihatan, psikotes. Ternyata bersuruh, oh pak aku acok dengan bini. Kan ditambah lu surang lain kena tangan dia. Ya tak bisa ini. Nah, jadi ada persyaratan yang terukur. Nah, dengan demikian maka ada ukuran-ukuran. Saya lebih cenderung ke sana. Kenapa? Mana kau tak dilapis keinginan laki-laki? Karena tidak bisa disangkal pula hari ini.
bahwa tingkat ketakwaan, ketakutan orang kepada Allah, rasa tanggungjawab kepada isteri dan anak-anak itu juga mulai menurun hari ini. Coba cari. Ya, jadi untuk menjaga agar rumah tangga ini harmonis dan aman, urusan poligami itu saya lebih cenderung indah izin istri, karena memang tidak menjadi syarat di dalam syariat. Indah pula dilapih habis pula ke laki-laki, karena kalau laki-laki dilapihnya ketujuh sesadonyo, mampu sesadonyo bako, sanggup saja sesadonyo, karena itu diberi pihak yang akan menimbang dengan adil, yaitu mahkamah. Mahkamah yang berikan. Ada dapat SIM dari mahkamah itu silakanlah. Nah, itu kecenderungannya. Tapi kalau tidak mampu atau secara personal dia menilai dan surang saja mungkin alun terayomi, anak sekian banyak dan harus ditanggung dengan pendidikan kini yang menjadi suatu hal yang sangat pokok di dalam kehidupan, mungkin orang ini akan lebih berfikir dengan kemampuan baik fisiknya maupun finansialnya, ya cukup satu sajalah. Nah, itu bukan suatu hal yang haram, pilihan yang seperti itu. Nah, jadi begitu. Jadi tidak boleh lo kecekkan, oh poligami itu tidak adil. Kalau itu menentang Al-Quranul Karim namanya. Jadi wanita-wanita harus menyadari hal itu. Al-Quran jangan ditentang. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengizinkan sesuatu pasti ada maslahat di balik itu. Kalau Allah mengharamkan sesuatu pasti ada madarat dan mafsadat, ada kemudaratan yang akan menimpa. Tetapi jangan pergunakan hak dan kewenangan itu secara serampangan. Karena itu syariat memberikan quyud namanya, batasan-batasan, kriteria-kriteria, syarat-syarat, agar jangan orang seenaknya saja. Nah, dengan demikian, maka kalau ini diterima, maka tidak ada ketakutan bagi orang yang mampu untuk menikah secara resmi. Jadi lahirnya nikah siri ini salah satu faktornya karena itu. Orang nak bertambuh, nyo mampu tapi tidak dapat izin, nyo tampulah jalan siri tadi itu. Itu salah satu penyebab. Cuma banyak tak orang yang menyadari secara hukum bahwa pilihan itu menimbulkan resiko. Nah, kalau akan dikatakan batal nikah siri yang terpenuhi syarat, tidak ada alasan untuk mengatakan batal. Tetapi ulama telah menyatakan bahwa menempuh jalur nikah siri itu haram hukumnya. Kenapa? Karena berpotensi mendatangkan mudarat dan mafsadat, terutama untuk wanita. Karena itu jana muah, kini tergantung wanita. Jana muah dinikahi secara siri. Kalau iyo sungguh ini jawab, bawa tuah ke KUA, berjale-jale, apa masalahnya? Nah, kalau nak namu dek takut je isterinya, katanya ayo waktunya penakut je bini, nambah lebih ni cik lain. Nah, jadi karena itu jangan mau wanita, saya bukan menghasut tapi mendorong gitu ya. Jangan mau dinikahi secara siri. Yang sudah terlanjur nikahi secara siri, minta urus dia sekarang ke pengadilan. Isbatkan nikah supaya jangan teraniaya di kemudian hari. Sebab kalau tidak ada pembuktian itu, banyak hak-hak wanita akan hilang walaupun syariat menetapkannya. Nah, ini bukan cerita orang, tapi sekian kali pengalaman orang bertanya kepada saya, bertemu kondisi seperti itu tidak bisa diapa-apakan. Mau bagaimana lagi? Ada yang dinikahi secara siri tapi tidak dipulangi bertahun-tahun kedipangan. Nah, kadanglah ada orang lain nanti saya katakan, ibu tidak bisa menikah. Kenapa? Karena status ibu adalah istrinya. Nah, tapi yang anehnya, suami yang menikahi dia secara siri tidak pula menjatuhkan talak. Nah, persoalannya bagaimana? Ya kalau begitu minta tebus sajalah, talak tebus, khulu' atau minta difasah. Kamu akan mengadu, pengadilan tidak melayani. Nah, itulah masalahnya. Karena itu jangan mau dinikahi secara siri itu. Di wanita-wanita yang mau menikah dengan cara siri berarti dia sedang mempertaruhkan masa depan dia. Jangan mau. Nah, ulama
makanya dengan alasan itu mengatakan haram menempuh jalur nikah siri. Apakah boleh itu? Boleh. Hukum bisakah seperti itu? Bisa. Nah, makanya dicontohkan sebagai asbah permisalannya ada hukum lain yang bisa dinyatakan amalannya sah tetapi orang itu berdosa karena menempuh cara yang tidak benar. Apa contohnya? Solat di kain sarung maliang. Itu contohkan oleh ulama. Dia solat, dia curi kain sarung orang, solat dia, wuduknya sempurna, takbirnya, niatnya, bacaannya, rukun solatnya seluruhnya sampai salam, seluruhnya benar. Solatnya sah atau tidak sah? Sah. Tapi nama liang tadi berdosa. Nah, jadi karena itulah makanya ulama katakan terkait dengan amalnya, dengan nikahnya selama terpenuhi rukun dan syaratnya sah. Tetapi cara yang dia tempuh dengan jalur siri itu tidak mencatatkan hukumnya haram. Jadi dia berdosa karena menempuh cara yang haram yang mendatangkan kemudaratan yang bisa sudah diperkirakan dekat menimpanya atau salah seorang dari pasangan itu. Itu makanya nikah siri apa hukumnya? Dia bisa sah kalau terpenuhi syaratnya, bisa tidak sah kalau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, bisa batal. Nah, tetapi menempuh jalur nikah siri hukumnya haram. Kenapa? Karena tidak mematuhi aturan yang akan membawa kepada kemaslahatan. Nah, itu jawaban saya tentang dua pertanyaan tadi. Tentang apakah anak bisa menjadi wali ibunya, sudah. Yang kedua, urusan nikah siri. Tak ada pertanyaan lagi ini lagi kan? Tak usahlah ditanya, benar kan tak akan ditampu.